Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arfi Muhammad Fajar. Saya Muhammad Al-Farid Saputra. Di sini kita sedang melakukan observasi mengenai PPDB di MIPUI Malausma 2. Saksikan keseruannya, tonton terus. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Bubun. Pak Bubun. Mau tanya nih Pak tentang sistem PPDB di sekolah ini. PPDB. Ya, penerimaan peserta didik baru. Pertama untuk perekrutan. Biasanya sih kalau di sini untuk perekrutan itu diambil dari KRA ya. Dan untuk PPDB kalau sini kan nggak ada uang bangunan. Jadi nggak ada uang bangunan. Pokoknya semua biayaan kalau di madrasah kami itu gratis, benar-benar gratis. Justru sekolah yang membantu seragam, alat tulis dan yang lainnya itu dibantu oleh sekolah ketika mau masuk siswa baru gitu. Kemudian bentuk siswa dibagi zonasi ada Malus Makaler dan Malus Kidul. Untuk Malus Makaler itu beda wilayah. Kalau di Malus 2 itu ngambil siswanya itu dari Kampung Walahir dan dari Malus Kidul. Itu untuk Malus 2 ya, Malus yang ini. Kalau yang di bawah itu kan Malus 1 ya. Jadi itu ngambilnya dari Malus Makaler dan Sindang Lama. Kalau untuk penggunaan sistemnya tuh online apa offline Pak? Offline, langsung berarti. Kebijakannya apa saja sih Pak? Kriteria utama yang digunakan dalam seleksi peserta didik baru kan tadi udah dibicarakan prestasi ya. Ya. Intinya kalau misalkan siswa dari MA ataupun juga itu kalau yang sudah bisa bahasa dan bisa masuk. Biasanya 6 tahun. Oh, ya. Terus kebijakan sekolah terkait siswa pindahan gimana? Pindahan selagi ada surat rekomendasi dari orang tua untuk pindah ke sini tidak apa boleh masa kita berhubungan langsung dengan operator lah, biasanya kan operator yang ada hubungan dengan perpindahan itu kan lokasi ya, karena sistemnya sekarang Terus bagaimana sih sekolah itu mensosialisasikan sekolah ini gitu dengan prestasi itu sendiri? Kalau zaman sekarang sih yang lebih cepat itu dengan media sosial ya. Prestasi kita share di grup, terus di grup kita share di grup orang tua, terus di medsos, Facebook, IG dan yang lainnya itu akan lebih cepat. Ada tantangannya nggak Pak dalam PPDB? Tantangan setiap tahun pasti ada, tapi tidak terlalu berat. Nanti setiap itu ada penilaian. Ada penilaian setiap hari itu ada penilaian. Pak, apakah sekolah mengadakan orientasi peserta didik baru? Ada. Ada pengenalan lingkungan karena supaya anak itu bisa lebih bisa memiliki. Terus kalau misalkan anak tidak dikenalkan dengan lingkungan, misalkan mau ke WC ataupun mau jajan tidak tahu kan, untuk pengenalan lingkungan setiap sekolah pasti ada. Cuman beda sama tingkatan yang di atas. Cukuplah pengenalan lingkungan aja. Pelajaran apa saja dikenalkan, kebiasaan di sekolah apa saja dikenalkan. Terus bagaimana proses verifikasi dokumen calon siswa yang baru diterima? Kalau verifikasi setiap pas begitu masuk sekolah itu langsung datang ke sekolah itu sambil membawa berkas persyaratan seperti KTP dan yang lainnya. Untuk orang tua tentunya untuk data supaya valid kan. Sekarang kan yang namanya data siswa itu sinkron sama di Dukcapil. Ya, kalau tidak sinkron di EMIS pasti menolak sistem. Kalau misalkan ada yang tidak sinkron berarti otomatis
sekolah menyarankan kepada orang tua untuk pergi ke kecamatan untuk nanti diproses. yang menunjang kepada Santai sambil ngopi. Iya Pak. Santai. Bentar. Tapi kalau sudah masuk setelah yang ada dikasih soal yang ada 1, 2, Biasanya tuh kalau kan ada 1 sampai 10 oh iya. kuota khusus tuh Pak, jadi prestasi perpindahan orang tua, ada nggak sih di sini? Enggak sih kalau untuk yang mau aja. Oh yang mau ngajak Soalnya gitu. kan di daerah beda sama di kota. Oh, oke. Kalau prestasi itu biasanya itu kalau sudah tingkatan atas. Pakai masih sistem NEM nggak sih Pak? Enggak. Nggak. Jadi diambil dari nilai rapot. Iya. Enggak sih, Kalau untuk MIT ya? untuk penilaian masuk ke sini tidak ada syarat tertentu harus NEM-nya harus sekian ataupun syaratnya harus apa enggak. Yang penting anak udah bisa baca tulis, anak semangat bisa masuk ke sini. Waduh. Harus dikasih PR. Terus terakhir pandangan Bapak mengenai sistem tingkat dan non tingkat di sekolah ini. Maksudnya tingkat apa? Tingkat adanya apa ya, kesetaraan, kalau anak mau bisa mau enggak itu tetap naik kelas, kan sistem sekarang kan gitu ya Pak. Jadi semua murid disamaratakan gitu. Disamaratakan. Pandangan Sebetulnya Bapak itu problem buat kami juga gitu ya. Kalau misalkan tidak dinaikkan, kita yang kena. Tidak dinaikkan anak, iya. Dilema. Ya untuk sekolah solusinya kan ada ekstra. Jadi setiap siswa itu beda ya, beda pengetahuan, beda keterampilan, beda minat dan bakat. Makanya ada ekstrakurikuler. Ya, yang minatnya di voli, ya mungkin prestasinya di voli. Yang minatnya di karate jadi karate, yang minatnya di futsal ya di futsal. Banyak sih gitu. Jadi kita ngambil kebijakan dari sana untuk masalah penilaian dan kelulusan. Ya. atas jawaban Bapak. Malah Usma 2. Jaya, jaya, jaya.